Hai semua gowasa. Ya, kayak di judul video ini gue pengen ikut hype ngeramein juga produk terbarunya dari Infinix ya, yaitu adalah Infinix GT 30 Pro. Boxnya berwarna putih gini dan rame banget, nuansa gamingnya pasti dapat. Namanya juga ya versi GT ya. Nah kali ini yang udah keluar di Indonesia resmi GT 30 Pro. Nah pada saat video ini tayang, gue sih bisa bilang gue udah tahu harganya. Ini Infinix tumben ya, sekarang tuh harganya udah sampai 4 jutaan. Seingat gue kan masih 2 atau 3 jutaan, tapi kali ini 4 jutaan. Sebelum ngomongin harga lebih lanjut, soalnya dikasihnya gue info, Infinix GT 30 Pro ini hadir dalam 3 varian warna. Terus hadir juga dalam 2 pilihan storage. Yang mana yang gue pegang ini yang versi paling rendahnya, yaitu 8 GB 256 GB. Terus ada juga yang 12 GB 512 GB. Harganya itu kalau yang versi standarnya SRP-nya tuh yang 8256 kalau nggak salah itu adalah 399.000 atau yang 4 juta kurang 1.000 untuk yang 256. Kalau yang 512 itu harganya 4699 4,7. Tapi ada harga flash sale-nya. Ya, itu untuk varian standar. Karena ada satu varian lagi yang mana itu adalah limited special edition dari GT 30 Pro ini. Dimana teman-teman tuh bisa dapetin jersey dari Onyx, terus dapat juga fan-nya, kipas pendinginnya di belakang, sama ada casing khususnya. Nah, itu harganya lebih mahal lagi. Pokoknya selengkapnya, nih teman-teman silakan baca sendiri. Harganya tuh segini. Gue tuh amazed dengan Infinix GT 30 Pro ini karena dia tuh kenanya adalah mid range, tapi handphonenya ini kalau gue baca biasa ya Infinix tuh rame gitu, tulisan di belakangnya gitu fitur-fiturnya, dia punya yang namanya itu GT Trigger. Ya, jadi kayak ada tombol L1, R1 mirip kayak di ROG Phone. ROG Phone harganya nyampe 10 juta, bro. Yang 1 terabyte ada nyampe 20-an juta. Ini tetep sih harganya tuh 4 jutaan menurut gue masih oke banget gitu buat kalian yang mungkin teman-teman suka main modelan FPS kayak PUBG kayak gitu ya. Dan ya udah langsung aja kita lihat isi dalamnya dan bentukan handphonenya seperti apa. Ini yang gue pegang itu warnanya yang shadow ash, jadi warnanya abu-abu gitu. Dah penasaran, langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi seperti ini boxnya, berwarna putih dan ramai, ciri khasnya Infinix. Oke, Infinix GT 30 Pro, GT, Infinix AI. Nih, di pojok kanan atasnya 256 GB, 16 GB RAM, itu aslinya 8+8 extended gitulah ya. Terus nih yang bawahnya, Mobile Legends Bang Bang, Development League Indonesia Official Tournament Phone. All day full FPS system, no frame miss. Terus GT Trigger, oh jadi dia ada trigger-triggernya ala-ala kayak ROG guys. Keren sih ini handphone, harga 4 jutaan ya. Oke, konsol level control. Ini ada yang 3 jutaan, ada 4 jutaan. Pokoknya handphonenya harganya kayak yang tadi gue bilang, ada harga promo launchingnya. Jadi lebih murah daripada SRP-nya yang emang 4 jutaan. Oke, di sebelah kiri GT 30 Pro, terus apa nih? 144 wet and greasy touch. Ini IP64 splash proof. Oke. Corning Gorilla Glass pakainya. Terus nih car care service 12 bulan garansinya. Terus di sebelah kanan GT 30 Pro juga dapat kuota, dapat kartu juga dari Smartfren. Nanti kita lihat isi dalamnya ada emang kartu atau ini cuma kayak nanti kita scan barcode-nya gitu kali ya, nggak tahu. Terus ini logo GT. Di atasnya udah tersertifikasi to Friendline juga, low blue light hardware solution. Terus ini dia warnanya yang gue pegang shadow ash, dan di belakangnya ini rame juga seperti biasa, 256 GB, 8 GB. All day full FPS system, no frame miss, GT Trigger, console level control, MediaTek nih chipsetnya, Dimensity 8350 Ultimate, terus 16 GB extend lagi, mechanical light wave ya, di bagian belakangnya ada RGB-nya, layar 1,5K, wah crispy anjir, keren.
dan 144 Hz AMOLED gaming display. Ada Infinix AI juga, sama ini yang kecil-kecil nih guys, tulisannya tuh dibaca sendiri aja lah ya. Ada spek kameranya juga tuh, kamera depan 13, kamera belakangnya 108/8, oke cuma ada 2. Terus ini 8 megapiksel, kayaknya bukan ultra wide, tapi nanti kita cek lagi. Dimensity, car slot, dual nano SIM aja. Tuh nggak ada micro SD ya. Terus NFC juga ada. Baterainya 5500, 45 watt fast charging, sama bisa 30 watt wireless charging. Nah, biasanya wireless chargingnya kalau Infinix itu menggunakan casingnya, jadi nggak ada MagSafe, magnet MagSafe-nya di handphonenya langsung. Cuma itu kan biasanya, nggak tahu kalau yang ini mungkin sudah ada di handphonenya. Syukur-syukur jadinya upgrade si Infinix-nya, keren. Kita lihat sekarang isi dalamnya, ini rame sih. Teman-teman tuh pasti seneng nih beli Infinix dari yang udah-udah gitu ya. Kalau gue baca di kolom komentar juga. Oke, agak susah. Di baliknya tidak ada apa-apa lagi. Langsung disuguhin sama handphonenya. Ini key point sellingnya tadi mirip-mirip semua kayak yang di boxnya ya. Warnanya yang ini silver layaknya kayak titanium gitu ngeliat warnanya ya. Ini stikernya mengganggu. Mari kita coplok dulu. Bagian material belakangnya kayaknya bukan ini sih, bukan bukan glass. Feels dipegangnya berasa kayak plastik. Feelsnya ya, nggak tahu aslinya ini plastik atau kaca. Udah nggak ambil pusing lah gua. Ujung-ujungnya juga pakai casing. Tapi ini gue suka deh desainnya. Dia kayak ngebedain antara sisi luarnya sama sisi dalamnya. Terus ini kayak transparan gitu dalam kelihatannya keren. Nih detailnya ada Infinix GT di sini tuh. Terus nih ada titik-titik lagi di pojok kiri bawahnya, kelihatan nggak ya? Kayak gitulah guys. Ini ada panah warna hijau ke atas. Kameranya simple banget. Ininya framenya gue suka yang kayak gini-gini nih, nggak norak lagi nih handphonenya kenanya. 108 megapiksel AI kamera. Di sebelah atas kita lihat dulu, ini tuh keluaran udara juga, speaker stereo, infrared blaster, ada mic. Terus ini dia nih, iya guys, ini triggernya. Nggak tombol fisik ya, tapi kayak nanti tuh ditekan tuh kayak ada getar-getar gitu kayak ROG beneran. Terus ini tombol volumenya, ini tombol power. Ke bawah ada speakernya, Type C. Terus ini mic, ini slot SIM tray, nanti kita cek. Kalau framenya, kalau feeling gua megang, framenya sih ini polikarbonat plastik sih. Dia ada detail-detail hijaunya ya di bagian sini. Tuh, di bagian edge housing kameranya. Jadi biar bukan nyaru, ada temennya nih si hijau-hijau panah yang di sini. Oke, detailnya bagus, nice. Terus udah dapat anti gores tuh terpasang di handphonenya. Kita sambil nyalain, bongkar. Oke, benar dapat SIM card smartfren. Lumayan. Terus ini ada petunjuk penggunaan. Kemudian ini dia casing. Oh guys, handphonenya ada jalan-jalan tadi, ngeliat gak? Wing gitu. Ntar kita cek lagi. Ini casingnya. Casingnya frosted, cakep cuy. Bentar. Di sini ada apa? Lingkaran magnetnya. Tapi casingnya bukan hard case. Jangan-jangan di sini udah ada. Nih. Enggak nempel senempel-nempelnya banget sih guys. Kagak nempel, tapi kayaknya bisa ngecas di sini. Tapi kayak ada magnetnya dikit gitu. Dikit doang. Ini baru ngeh juga kena lampu. Yang tombol powernya ada hijau-hijaunya juga ya. Guys, bezelnya cakep. Ini ngeliat layar-layarnya, ngeliat tulis-tulisannya aja. Pixelnya rapet banget, kelihatan crispy, bagus. Cuma ininya tompel kamera depannya lumayan gede juga ya. Tuh kalau menurut gue sih
gede. Kalau lebih kecil lagi lingkarannya kayak lebih cakep sih. Hehe. Cuma ya udahlah, nggak usah protes. Infinix ngasihnya worth it biasanya. Sekilas ngelihat bezelnya kayak rata, tapi ternyata yang bawahnya tuh masih agak lebih tebal ketimbang yang atasnya. Cuma nggak signifikan banget tebelnya, nggak kayak Samsung ya. Ini kelihatan kok, ini tebelnya segini yang bagian bawah, jangan bagian atasnya tuh lebih tipis. Kepala charger warna oranye dalamnya 45 watt. Dan ini Type A, berarti colokannya ya Type A to Type C. Nah, terus ini ada SIM tray-nya. SIM tray-nya kita colok. Walaupun udah tahu sih, cuma slot SIM 1 sama SIM 2 aja. Nggak hybrid, nggak triple slot deh. Tuh benar. Ya, cuma bisa 2 nano SIM card saja. Ini next, select language bahasa Inggris saja. Country-nya kita pasti Indonesia lah. Next, skip, connect wifi. Oke, nanti gua connectin dan ya udah paling segini dulu. Nanti gua balik lagi, gue install dulu beberapa aplikasi yang biasa gue tes dan lupa. Jangan, ntar dulu. Kita timbang dulu beratnya berapa dengan ukuran baterainya yang 5500. Timbang. Tara. 192 gram. Nggak nyampe 200. Nih handphone masih enteng. Kita pakein casing, lihat dulu. Frosted gini, nice, bagus. Coba dikasih magnet MagSafe tadi, apakah nih ngaruh? Nggak ngaruh guys. Jadi dia bukan ini banget ya, nggak nempel banget. Jadi ya udah asal ada charger wireless teman-teman taruh, nah ngecas. Terus di casingnya karena ada air trigger kayak gini lah, jadi ada bolongannya nih dari casingnya biar bisa kesentuh. Ih keren, gue penasaran mesin getarnya kayak gimana nih nanti ya. Kita setting dulu. Oh ya, ini kan udah pakai casing, berarti jadi berapa? 212 gram. Ya masih enteng lah. Dan ini juga frame-nya ngekotak gini, dipegangnya makin enak loh guys. Beneran. Oh, posisi speakernya juga bener lagi di sini, nggak ketutupan sama tangan pas lagi main. Oke, sip. Setting dulu ya. Nanti kita balik lagi. Oke, jadi ini tampilan utamanya pas lock screen. Wallpapernya udah ada karena ini karakter gamingnya lah. Ada pilihan banyak wallpapernya juga, nanti gua tunjukin. Tapi yang pasti di awal-awal nih lihat dulu fingerprintnya di dalam layar. Terus kalau kita lock screen, kita taruhnya tengkurap misalkan handphonenya. Loh, kok nggak nyala? Bentar. Oh, nyalain dulu ininya, terus taruh tengkurap. Anjay. LED back covernya ada nyala gitu ya. Ini mendingan gue lepas dulu deh casingnya, biar kelihatan sempurna. Tuh, kayak gitu guys. Tapi nanti bisa kita setting kok. Dan ini cuma satu warna aja. Oke, tapi itu ntar. Kita mulai dari home screen-nya dulu. Ini udah gue install beberapa aplikasi yang biasanya gue install ya. Ini wallpaper sama lock screen-nya tadi secara default adalah gambar seperti ini. Kalau pilihan wallpapernya kayak biasa, nih ada di sini ya banyak. Diturunin ke bawah ada, digeser ke kanan juga ada tuh. Karakter-karakter lainnya juga cuma ada 3 sih. Terus di bagian notifikasi ataupun quick settingnya kanan dan kiri berbeda. Kanan itu lebih untuk yang quick setting, sedangkan yang kiri itu adalah notifikasinya. Terus kalau misalkan kalian turunin yang sebelah kanan ini, quick settingnya ini kan nggak ada deskripsi di bawahnya, kalian bisa turunin lagi. Seperti ini pilihannya tuh, ada banyak. Terus bisa nambah lagi juga. Nah, nambah laginya itu segini banyak ya. 5G preferred juga tahu ada di sini, keren sih. Jadi nggak selalu butuh 5G biar baterainya juga nggak terlalu ngedrain. Sebenarnya gitu. Nah, settingan NFC dia tuh ada di bawah ya, diumpetin ya. Jadi teman-teman mesti tambahin dulu biar NFC-nya ada di sini. Soalnya kalau as default tadi ya, misalkan dari awal tadi tuh kalian turunin ke bawah, ini NFC quick settingnya nggak ada, jadi tinggal ditukar aja nantinya. Gitu. Nah, dia juga NFC-nya bisa akses card. Jadi kalau teman-teman punya tap kartu buat buka gerbang rumah komplek atau masuk kantor gitu, atau akses card buat masuk rumah yang mungkin kunci atau gagang pintu teman-teman udah pakai smart home, bisa diduplikat pakai handphonenya.
Nice. Terus nih gua juga mau nunjukin tombol navigasinya pada saat kita ngetik back atau balik ke home atau recent apps ini geternya enak guys. Geternya tuh bukan geter yang handphone murah. Ini geternya enak lah pokoknya. Nggak padet banget emang. Cuma apa ya, kayak dirt-dirtnya tuh enak aja pokoknya. Dan gua cenderung kalau Android emang lebih suka pakai tetap ada tombol biar ngerasain feels mencet layarnya ketimbang yang swipe gitu loh buat backnya, swipe kiri, swipe kanan gitu kayak iPhone. Gue kurang suka. Intinya gue lebih suka yang ada tombolnya aja. Oke, langsung gue tunjukin beberapa benchmark dulu yang udah gue screenshot sama storage yang kemakan ya kayak biasa. Gue baru ada screenshot aja. Pertama kita mulai dulu dari storage-nya. Gue kaget sih, yang kepake tuh cuma sedikit nih, sekitar 8,17 GB aja guys. Terus secara sistemnya juga tuh nggak banyak loh segini. Terus pertama kali install masukin account di Google Play Store, aplikasi minta diupdate juga nggak banyak, cuma 20 aja. Ini kalian kalau pakai data juga masih aman sih, nggak perlu wifi. Terus selanjutnya adalah siap-siap ya skor Antutunya. Sumpah, gue kaget. Harga 4 juta. Ya start dari 4 juta lah. Dan harganya juga flash sale gitu. Jadi 3 jutaan dapat Antutunya. Hampir 1.450.000. Yang mana kalau buat gue pribadi, kalau skor handphone udah di atas 1 juta, ini buat main game mana aja kalian mentokin kanan itu masih bisa jalan walau nantinya tuh ya panasnya cepat atau lambat. Tapi yang jelas dia nggak nge-lag gitu ketika kita rata kananin. Nanti dicoba, gue mau ngasih lihat ke teman-teman juga. Terus skor PC Mark-nya juga gede, 17 ribuan, nice. Dan kemudian Geekbench-nya juga baik yang single ataupun multicore-nya udah ribuan semua. Cakep. Dah, selesai sampai situ dulu. Nah, yang mau gue tunjukin adalah selanjutnya di bagian setting. Terus ini layarnya juga ya, layarnya tuh crispy banget 1,5K itu asik deh. Teman-teman nonton YouTube aja dengan Full HD itu kalau dapat kameranya yang bagus gitu ya si kreatornya itu tajam banget. Senang gitu ngeliatnya guys pokoknya. Keren ini handphone. Infinix AI ya, AI ada banyak lah. Udah pernah dibahas juga pasti sama beberapa teman-teman tech reviewer yang lain, sama gue juga udah sempat bahas. Ya masih mirip-mirip semua, nothing new. Kadang kepake, kadang enggak. Kalau soal AI kayak gini tergantung ke kebutuhan masing-masing. Cuma kalau gue sih tetap yang kepake banget itunya ya circle to search gini. Kadang kalau nyari begini doang tuh, ya enak sih. Circle to search menurut gue itu ngebantu. Ada AI cutout juga kayak gini-gini itu suka kepake. Lanjut lagi di bagian display brightness-nya. Ini ada eye care. Ini dia akan jadi menguning. Lebih aman buat mata kalau kalian nonton atau main handphone malam-malam di kamar itu udah mulai redup, mulai gelap gitu, ini enakan dikuningin. Terus refresh rate-nya bisa sampai 144 kan, tuh yang high. Cuma kalau gue mendingan auto aja, jadi bisa nge-adjust biar baterainya lebih irit lagi. Tuh. Terus ya ini screen timeout biasa, full screen for apps banyak lah. Ada light, ada dark juga. Kalau mau lebih irit baterai, dark aja. Oke, terus lanjut lagi ke fitur special function. Special functionnya juga masih sama-sama aja Infinix. UI-nya seperti ini ya. Tuh. Lanjut nih, GT Trigger. Tuh, pokoknya intinya kayak gini guys. Kayak ROG Phone, kayak handphone-handphone gaming lainnya lah. Ada ininya tuh. Triggernya sebelah kiri, sebelah kanan, dan nggak cuma buat teman-teman buat mainin game aja ya. Vibrate-nya juga, maksudnya dia juga bisa ada vibrate-nya, jadi kalau kepencet gini ada rasa-rasanya. Terus tuh ada settingan juga, mau ditekan sekali atau ditekan 2 kali ada fungsinya, bisa disetting. Tuh long press buat masuk langsung ke gamenya, atau kalau yang ini double press. Nah kalau gue buat nyalain center, contoh ya. Ini udah gue nyalain, udah gue aktifin, misalkan ini 2 kali, tap. Nah, kok belum nyala? Nah, tuh udah. Tuh, ini gue matiin lagi tuh, tap. Ada getarnya, dert sedikit gitu. Gue nyobain atas doang, kalau yang bawah bisa nggak ya? Oh, yang bawah nggak bisa. Settingannya buat yang atas aja.
Ya, terus yang lain juga bisa buat play pause musik ataupun play pause lagi nonton video YouTube juga bisa. Gue udah cobain tadi. GT Trigger. Selanjutnya di bagian misalkan kita main game, teman-teman itu bisa bypass charging. Nah, bypass charging tadi tuh gue nemunya pada saat kita main game. Coba kalau di settingan tuh, oh ada di baterai power saving. Oke, berarti teman-teman bagian setting, terus pilih ke baterai and power saving, battery saver, ini high performance, battery hot and charging, tuh bisa reverse charging juga, reverse wireless juga bisa, charging speednya juga tuh bisa smart atau ini yang low temperature jadi ngecasnya agak lambat. Dan nih bypass charging, syarat-syarat bypass charging itu nih teman-teman bisa baca sendiri dan diartikan sendiri ya. Intinya ini fitur lumayan lengkap. Wah, buat gaming sih asik ini emang. Tadi udah nyobain juga, tapi panasnya tuh anget-anget kukunya agak lumayan cepet, terutama di bagian frame kamera. Kalau kayak misalkan kalian rata kananin semua, tapi kalau ngikutin defaultnya itu masih aman kok. Setengah jam nggak begitu panas, nggak begitu hangat bahkan. Nih mau nunjukin sekarang kalau misalkan kita main PUBG dulu deh. PUBG buat nunjukin teman-teman nih. Ada tanda-tandanya tuh ya kalau kepencet. Ini sebelah kiri warna merah, yang sebelah kanan itu berwarna biru gitu guys. Oke, kita loading dulu gamenya, kita langsung aja nanti ke arenanya ya. Oke guys, ini udah gue setting ya. Kalau yang kiri itu buat ngeker, sedangkan yang kanan buat nembaknya. Kelihatan nih di sini. Ini kanan, tuh R, yang L-nya yang sebelah sini. Ya. Dan ini responsif. Nah, responsif tidak responsifnya teman-teman tuh bisa setting nanti di bagian pengaturan yang sini deh. Ini kan lagi main, yang penting udah gue kasih tau lah ya bisa. Terus giroskopnya gue aktifin kalau lagi ngeker aja. Tuh. Giroskopnya hardware bro, bukan software. Jir, bahagia banget lihat ya. Nih, di pojok sebelah kiri sini ya, ada slider yang teman-teman bisa slide. Secara basicnya, itu awalnya kita dikasihnya equilibrium. Cuma gue ubah ke performance biar lebih aman. FPS-nya juga tuh bisa lihat 120 juga kayaknya nyampe itu. Tergantung dari gamenya. Nah, buat yang GT triggernya pilih yang bawah, terus di bagian GT trigger sini pilih. Nah ini gue taruh PUBG AWW itu, jadi secara default cuma ada edge sama shoot dan dragon trail. Nah teman-teman mesti nambah nih di sini edge strategy. Nah di sebelah kiri sini ada tuh non, yang kanan R non, teman-teman tambahin sini. Ini press, yang kanan sini press juga. Akhirnya muncul nih ada R di sebelah sini tuh, dan di sebelah kiri ada L juga. Baru teman-teman bisa pindahin tuh posisinya mau di mana. Nah tuh kelihatan ya, kiri kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri. Habis itu kalau mau ini nambahin di sini, dinamain lah ya done. Jangan lupa di kanan atas di okein centangin. Sorry ini di confirm dulu. Baru ini di okein. Nah, nambah kan. Begitu nambah sampel sini, udah kita main ke game. Tuh, L, R-nya sebelah sini. Jadi tiap game bisa beda-beda. Balik lagi ke yang misalkan gue mau mainnya kan ini lagi main PUBG. Balik ke gameplay add-on. Terus ke GT Trigger. Nah, ini balik lagi ke PUBG AWW. Teng. Tuh, udah balik lagi di sini. Gitu ya, gitu ya guys ya, mudah ya. Nah sisanya kalau setting-setting yang lain nanti teman-teman ya bisa lihat lagi lah. Pokoknya nih standar sih. Nunjukin grafiknya ya. PUBG ini dengan chipsetnya si Realme GT 30 Pro ini, misalkan dari smooth bisa ultra extreme, balance bisa ultra, SD ultra, SDR juga ultra SDR belum bisa. Itu cukup banget. Sekarang kita lihat ke Wuthering Wave. Wuthering Wave tadi gue udah lihat kalau misalkan mau cepet aja. Wuthering Wave itu secara default dia
medium, balance gitu ya. Grafiknya balance, semuanya medium dengan FPS-nya itu ya 30 aja. Terus gue coba mentokin ke kanan, semua termasuk FPS-nya jadi 60. Ya itu, masih lancar cuy. Antutu di atas 1 juta mah aman, mainin bisa. Ketemu musuh juga nggak langsung nge-lag gitu. Oke, nih lihat ke bagian setting. Nah, grafiknya itu gue custom. Defaultnya nih kelihatan ada tanda jempolnya tuh. Balance, medium, FPS-nya juga 30 dan medium juga di bawahnya. Kalau dimainin ya aman-aman aja. Kalau ngeliat dari FPS-nya sih tuh dia segitu standby-nya. Kalau ketemu musuh juga nggak nge-lag kok. Nah, cuma kan kayak kurang smooth aja gitu ngelihatnya kan ya. Sayang prosesor kencang tapi kok nggak dimaksimalin gitu kan. Nah, nih kebetulan ada musuh juga nih. Nah, stop dulu. Gue mau ganti yang biar lebih smooth. Kita ke quality high, 60 fps. Nih-nya juga high. Semuanya medium kita high-in semua. Enemy hit flash on, auto FPS di off-in aja. Nanti dia malah menyesuaikan. Jadi mendingan mentokin kanannya semua. Hih. Smooth banget guys. Kelihatan kan bedanya? Ouch. Tuh, nggak ada nge-lag-lagnya. Game pokoknya previewnya kayak gitu, nggak ada masalah sama sekali buat main game. Even teman-teman main MLBB juga sambil dicas juga tetap gas guys. Harga 4 jutaan atau 3 jutaan deh basicnya yang 8256 ya. Terus kita ke bagian kameranya sekarang, ngasih lihat kemampuannya. Nah, kalau ini gua ambil ini deh. Nah, biar ada objeknya aja. Ini kayaknya gelap ya, terangin dikit lagi. Oke. Untuk UI kameranya seperti ini. Kalau teman-teman mau aktifin high resolusinya 108 megapiksel, tinggal diklik yang atas sininya. Tuh. Oke. Terus ini AI cam 0,6 atau ultra wide-nya 1, 3, maksimalnya tuh bisa sampai 10. Video 613, maksimalnya 10 juga. Terus ada mode vlog. Banyak pilihannya. Ada contoh-contoh videonya juga. Mau bikin jadinya kayak gimana? Kayak quick short video gitu ya. Terus ada mode portrait, ada 1x, ada 2x, terus ada super night, ini night mode, dan mode more-nya ada kayak gini. Dual video ada nih, suka ditanya sama teman-teman juga kan. Balik ke bagian videonya, kita lihat perekamannya. Ini untuk kamera utamanya bisa maksimal itu 4K 60 fps. Bentar. Tuh. Rekaman maksimalnya 4K 60 fps. Kalau pindah ke ultra wide, nah beda lagi. Nih ya, tadi lensa 1 ya. Bisa 4K 60 fps. Sedangkan kalau ultra wide dia mentoknya di ini ultra wide 2K 30 fps aja. Terus kalau lensa depannya bisa 4K 30 fps. Anti shake-nya kalau gue matiin sama juga 4K 30 fps guys. Keren juga. Jadi lensa depan belakang kalau mau sejajar depan belakang sama, ini mentok di 4K 30 fps ini ya. Gitu. Terus kadang suka ditanyain juga nih soal wallpaper watermarknya. Nah, watermarknya auto guys. Terus kalau misalkan kita jepret, watermarknya seperti ini. Tuh. Watermarknya bisa di custom. Tuh. Date, time, city, kota, modelnya ada, sama custom text juga bisa. Watermark order bisa teman-teman pindahin kayak gini tuh, jadi ditukar gitu. Nah gitu ya. Oke, udah sih, bagus lah pokoknya nih. Oh ya,
Yang ini yang belum gue jelasin ke teman-teman. Yang bagian belakang ini yang bisa menyala ada 3 mode ya. Namanya mechanical, light wave. Nah, ada durasinya jam berapa sampai jam berapa aja nyala. Ntar kalau udah malam bisa dimatiin atau party mode. Party mode tuh nyala terus. Nih, party modenya ada 3. Salah. Mana? Nih, party mode-nya ada 3. Breath, meteor, kayak gitu previewnya ya. Atau rhythm. Coba lihat dari yang breath dulu ya, kayak nafas gitu. Nah, nyala gitu guys. Satu warna aja. Ya. Terus kalau yang meteor, gue sih sukanya yang meteor ini. Tuh. Dan satu lagi yang rhythm. Jadi kayak gedut-gedut gitu kalau rhythm. Dan ini nyala terus. Nah, kalau teman-teman lupa matiin misalkan kayak gini ya, kan nyala terus tuh dia. Nah, ya kan? Jadi teman-teman bisa tuh dari lock screen aja udah bisa di exitin. Jadi dia nggak nyala terus. Tuh udah segitu doang. Gitu. Udah cukup menurut gue. Gue punya kesimpulan sendiri dari kamera yang di depan. Hehehe. Oke, jadi kesimpulan dari gue. Pertama banget yang kita bisa nilai dari fisiknya dulu ya. Gue suka. Asli gue suka sama desain warna Shadow S-nya ini. Dia tuh hitam enggak, abu-abu juga lebih pekat, dan warnanya itu mirip-mirip titanium. Serius, gue suka nih. Apalagi ditambah casingnya juga nih, kita ternyata dapetnya modelan frosted kayak gini. Jarang banget ya handphone yang ngasih modelan casing gratisan seperti ini. Terus model kameranya juga simple, nggak kayak handphone Cina kebanyakan. Ya kita sama-sama tahu lah, bulat segede-gede gaban gitu kan. Ini kecil kayak gini, simple kayak, ya walaupun kenanya kayak biasa aja, tapi ketika handphone Cina yang lain tuh kameranya segede-gede gaban, dia kecil tuh kayak malah fresh kalau gue ngelihatnya. Which is gue suka kenanya. Terus ditambah lagi dengan harga 4 juta, kita bisa dapat GT Trigger-nya gini. Dan surprisingly, ternyata mesin vibrate-nya ini handphone enak. Walaupun tidak yang padet-padet banget gitu ya, tapi nggak yang sember kayak ber gitu, enggak. Dia tuh kayak padat itu det gitu enak. Karena kan ada di settingan juga, teman-teman tinggal mentokin aja ke kanan. Secara default dia kan ada di tengah-tengah medium. Teman-teman mentokin aja ke kanan, dia jadi lebih agak kuat gitu vibrate-nya, dan berasa enak banget ini handphone. Pokoknya buat teman-teman mainin, buat teman-teman ngetik, back gitunya. Makanya kalau gue tuh sebenarnya ya untuk tombol navigasi Android, gue lebih seneng pakai tombol daripada pakai yang swipe modelan iPhone kayak gitu, karena bisa lebih ngerasain feel handphonenya. Terus kameranya juga menurut gue masih oke, tidak jelek kenanya. Swear ini worth it sih buat kalian yang demen banget main game dan nggak perlu beli handphone yang bener-bener gaming mahal-mahal banget, flagship banget. Ini udah bisa mumpuni banget. Ditambah ya satu lagi, dia juga bisa bypass charging. Tuh jawaban buat kalian yang suka main MLBB mungkin, push rank, terus juga baterainya lagi lowbat, nanggung, dicolok, takut ya rusak baterainya. Tapi ini enggak, bisa bisa apa tadi namanya? Bisa bypass charging gitu guys. Gimana jadi menurut teman-teman? Oke nggak sih nih handphone di harga 4 jutaan? Walau biasanya ya harga SRP kan emang segitu. Terus ada harga flash sale. Terus ya biasanya di e-commerce harganya malah lebih murah lagi. Lebih murah daripada flash sale. Bener? Yaudah, paling segini aja video kita kali ini, unboxing sama ya mini review sedikit lah ya. Semoga bisa mencerahkan, dan seperti biasa kalau video ini rame, kalian juga yang request banyak, yang view banyak, bisa jadi gue bikinin video reviewnya. Tapi kalau enggak, kita bahas handphone lain lagi aja biar cepet gitu ya. Yaudah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.